Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para praktisi maritim yang ada di Indonesia, para pengusaha-pengusaha yang tertarik di bidang pengoperasian kapal, ya, penyewaan kapal atau usaha-usaha yang terkait dengan bisnis pelayaran. Kita pernah mendengar kata-kata usaha patungan, ya. Kita pernah mendengar istilah yang disebut dengan joint venture, ya. Kita pernah mendengar istilah kerjasama, ya, kerjasama. Istilah tersebut adalah istilah yang lazim di dalam suatu bisnis, ya. Ada dua entitas A dan B melakukan satu kerjasama atas suatu proyek, itu disebut dengan joint venture. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal joint venture yang dilakukan atas suatu bisnis atau proyek transportasi muatan dari suatu titik ke titik lain, ya, dari satu pelabuhan tertentu ke pelabuhan bongkar, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, dan ini berkaitan dengan sustainable business, shipping business. Maka seorang pengusaha bisa, kalau dia bisa melakukan sendiri, maka tidak perlu dilakukan joint venture. Namun bila tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi jenis kapal tersebut tidak ada di dalam negeri, ya, kapal tersebut tidak ada di dalam negeri, maka kita sebagai pengusaha kapal itu bisa melakukan sewa, ya, bisa melakukan sewa atau charter dari perusahaan-perusahaan pemilik kapal di luar negeri, ya. Begitu juga kalau kapal kita di dalam negeri ada, kemudian ada proyek di luar negeri, kapal kita bisa dicarter oleh pihak pencharter di luar negeri. Nah, kerjasama dalam hal melayani suatu proyek bisnis tertentu di dalam dunia perkapalan disebut dengan joint venture, ya, joint venture shipping, joint venture. Dan ini tidak main-main. Dunia yang paling tinggi, rezim dunia yang paling tinggi, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu membuat satu konvensi, ya, di mana konvensi tersebut mendorong adanya iklim kerjasama antara pemilik kapal, ya, kerjasama antara operator kapal yang baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain, pemilik kapal atau operator kapal di dunia, untuk menciptakan perdagangan dunia yang bagus, ya, penyebaran distribusi perdagangan dunia demi untuk kemajuan bersama seluruh dunia. Itu diadakan namanya joint venture, dipromosikan adanya, dikenalkanlah, ya, introduction tentang dibolehkannya usaha patungan, namanya joint venture, ya. Misalnya usaha dalam hal transportasi nikel, ya, nikel atau batu bara, ya kan, atau gas, atau crude oil, ya, crude oil. Kalau tidak ada kapal di dalam negeri dan itu bisa transportasinya ke luar negeri atau transportasinya impor dan ekspor, itu didorong adanya joint venture, ya. Nah, istilah joint venture ini istilah yang sangat lazim di dalam dunia perdagangan dan telah dipayungi, dilindungi hukum oleh
PBB ya, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui suatu konvensi yang sering kita sebut ya, itu kawan-kawan kita yang suka mempelajari Convention of Conditional Registration ya of the Ship, itu Pak Agus ya. Beliau adalah pimpinan redaksi dari jurnal maritim. Kayaknya beliau sangat intens dengan aturan-aturan dunia, aturan-aturan PBB maupun IMO ya, IMO. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal joint venture yang digulirkan ya, yang dipromosikan, yang yang dikenalkan oleh PBB, diberikan fasilitas oleh PBB dan didorong kepada seluruh negara-negara anggota PBB. Ya, namanya joint venture ya. Joint venture ini kalau boleh dibilang sebenarnya risiko itu dibagi bersama ya. Risiko antara dua entitas company dibagi bersama. Risiko dua negara dibagi bersama. Nah, kalau itu dilakukan biasanya dengan cara barboat charter ya, seperti Pak Mohan sampaikan. Pak, bagaimana kalau itu barboat charter? Barboat charter boleh. Jadi misalnya kita melakukan sewa kapal dengan suatu sistem, namanya sistem sewanya barboat charter, maka Pak Mohan bisa itu registerkan kepada pemerintah Indonesia di subdit pendaftaran ya, subdit registrasi. Nah, cuman kepemilikan dari kapal yang miliknya orang asing tadi tidak bisa hilang haknya, tetap hak daripada pemilik yang aslinya. Nah, sebagai seorang barboat charter bisa mendaftarkan kapal itu ke dalam bendera Indonesia ya. Jadi ganti bendera ya. Tentunya kapal yang dipindahkan tadi itu harus memberitahu kepada negara yang ditinggalkan supaya ada namanya penghapusan ya, ada namanya deletion bendera negara kapal. Jadi kawan-kawan, joint venture ini merupakan suatu langkah yang perlu kita apresiasi sebagai salah satu warga negara di Indonesia, karena PBB telah memfasilitasi, PBB telah mendukung ya upaya-upaya perdagangan dunia ya, mendorong adanya usaha-usaha yang tidak ada batas. Jadi usaha pelayaran itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu negara ya. Pelayaran itu misalnya kita di negara Indonesia saja ya, itu kita tidak akan bisa berkembang. Hampir dipastikan shipping company yang hanya beroperasi di dalam negeri saja itu hampir dipastikan tidak akan bisa berkembang. Nah, dunia memfasilitasi, mempromosikan, mengenalkan bolehnya usaha joint venture ya, sehingga didorong oleh IMO, oleh PBB, silakan mau lintas negara, lintas laut silakan. Nah, jangan hanya di teritorial Indonesia saja, tapi lewatin itu namanya laut lepas ya. Masukin teritorial orang lain untuk melakukan satu perdagangan secara internasional. Nah, kalau sudah demikian, kita bukan menjadi negara atau bukan jadi pelayaran yang katak di dalam tempurung ya. Tentunya diharapkan kita sebagai masyarakat maritim itu didukung oleh
pemerintah. Pemerintah akan membuat aturan-aturan mainnya, aturan penerimaan kapalnya, aturan registrasinya, aturan undang-undangnya ya. Semuanya pasti akan dibuat oleh pemerintah. Pemerintah tidak akan bisa membuat satu undang-undang kalau tidak adanya satu pemicu ya, suatu pemicu dari adanya suatu kegiatan bisnis, misalnya joint venture. Kedepan Indonesia kalau ingin berkembang, pengusaha-pengusaha Indonesia harus melakukan banyak joint venture dengan beberapa negara. Wah, nanti kalau sudah besar, baru Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia bisa berdiri sendiri. Misalnya seperti MOL itu berdiri sendiri, Mars Line itu sudah bisa berdiri sendiri. Jadi inilah suatu langkah yang perlu kita apresiasi. Karena mau tidak mau, borderless ini harus kita lewati supaya tidak ribut di dalam negeri saja, ribut mengenai disparitas harga. Kalau dari Jakarta sampai ke Sorong baliknya nggak ada muatan. Nah ini sebenarnya dipecahkan dengan borderless. Nah untuk bisa borderless tentunya kita harus comply ya, kapal-kapal kita harus comply terhadap ketentuan-ketentuan SOLAS, harus comply dengan ketentuan MARPOL, Loadland, tonnage measurement, STCW, orang-orangnya harus diberikan kompetensi, ya kan? Kapalnya dilengkapi dengan alat-alat navigasi, tidak terjadi tabrakan di tengah laut, ya. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang praktisi maritim, apalagi sebagai seorang pemilik kapal. Itu supaya bisa menjadi borderless, ya, tidak ada batas, karena sampai dengan saat ini kita belum memanfaatkan itu namanya laut lepas. Laut lepas itu high sea, sudah diatur sendiri. PBB bahkan mempunyai konvensi tersendiri mengenai laut lepas, laut yang mana di semua negara tidak boleh meng-HI atas laut itu. China tidak boleh meng-HI atas lautan-lautan yang disebut dengan laut lepas. Itu sudah ada konvensinya, namanya high sea, ya. Negara anggota PBB, terutama Indonesia ini kan juga sudah melakukan depositori tanda tangan ya, aksesi menuju ke ratifikasi. Jadi tentunya Indonesia akan mempersiapkan diri bagaimana mendaftar kapal-kapalnya, dipilah-pilah mana yang bisa berlayar ke luar negeri, mana yang belum bisa, yang sudah bisa di luar negeri diberikan fasilitas untuk bisa ke luar negeri. Saya kira itu sudah dijalankan. Nah, kapal-kapal yang belum bisa beroperasi di luar negeri, salah satunya misalnya compliance terhadap aturan-aturan belum dipenuhi. Sekarang kita mulai dari compliance, tentunya biaya. Untuk compliance ini adalah butuh biaya. Nah, biaya-biaya pemerintah mungkin bisa memberikan fasilitas juga dengan biaya-biaya yang cukup murah ya. Biaya-biaya biasanya yang paling besar itu pemenuhan terhadap physical equipment, physical komponen, machinery dan lain-lain lah itu. Nah ini mungkin ini yang berat yang mesti harus dipikirkan juga oleh pihak pemerintah dan pihak pengusaha-pengusaha kapal ya. Nah ini perlu, karena sebagai contoh untuk memasang scrubber saja sudah hampir 2 miliar itu. Kalau pengusaha kecil nggak mampu untuk memasang scrubber. Bahkan dengan memasang scrubber kita bisa borderless. Dengan memasang sewage treatment plant kita sudah borderless. Dengan mengisi bahan bakar yang low sulfur sama low nitrogen oxide rendah bisa borderless. Dengan memberikan kompetensi kepada kru
dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada SDM kita bisa borderless, ya. Dengan selalu menjaga kapal-kapal kita itu seaworthy, maka kita borderless. Dan ini membutuhkan biaya. Memang biaya tidak kecil, biayanya besar. Namun dampak daripada biaya besar, cost ini ada beneficial, ya. Bendera Indonesia akan dikenal di seluruh dunia, mungkin sampai ke China sana, sampai ke utara, ke Rusia, ke arah barat sana, sampai ke Timur Tengah, bahkan ke Eropa. Dan dulu pemain-pemain kapal kita sudah sampai ke Mediterranean. Itu saya pernah audit dan survei di sana. Bahkan di Jerman banyak kawan-kawan kita yang beroperasi di sana. Bahkan ada yang beroperasi sampai di Australia, dan di sana ditahan karena ada satu ketidakpatuhan, ya, tidak comply, sehingga perlunya dikeluarkan forum A dan forum B oleh PSG di Australia. Itu karena kita borderless tapi tidak siap dengan kepatuhan. Makanya dengan upaya PBB memberikan fasilitas joint venture dan diminta negara untuk membantu pengusaha-pengusahanya untuk tampil di kancah internasional, ini perlu kita apresiasi dengan sebaik-baiknya, ya. Pemerintah pasti akan diharapkan bisa membuat satu kebijakan yang pro kepada usaha-usaha untuk mendorong pengusahanya tampil di dalam kancah perdagangan dunia, membuat dan mengatur undang-undang, menetapkan ketetapan, ya. Kemudian negara dapat memproses, mendorong pengusaha kapal untuk membuat satu skema, ya. Nah, itu kawan saya ada di situ, Bapak Hanung Harimba Rahman, itu bisa memberikan fasilitasi dulu di BKPM. Beliau itu joint venture antara taruh kata pengusaha kapal di Indonesia dengan pengusaha kapal di Korea, ya. Untuk proyek, terserah proyeknya ada di Indonesia atau proyeknya di Laut Lepas atau proyek di negara lain, itu ada namanya joint venture. Kalau proyeknya ada di Indonesia, tentunya ini ada namanya suatu skema kerjasama badan penanam modal asing, dan kita bisa daftarkan ke BKPM, ya, kepada kawan saya dulu namanya Bapak Hanung Harimba Rahman. Nah, saya kira appreciate kepada Bapak Hanung Harimba Rahman itu. Kemudian pemilik kapal di dalam negeri tentunya atas network, ya. Network, semakin banyak kita punya networking di luar negeri, semakin bagus kita untuk bisa melakukan joint venture, ya. Joint venture biasanya trust base, ya, berdasarkan kepercayaan, trust base atau akuntabilitas, ya, akuntabilitas. Jangan di dalam dunia pelayaran kita tidak boleh melakukan suatu negative effort, negative temptation. Sekali kita melakukan negative effort, maka dengan cepat itu reputasi suatu pelayaran akan jatuh, ya. Nah, ini tidak kita harapkan, dan kita selalu saling menjaga. Semua adalah kawan, ya, semua adalah kawan. Sekali kita berbuat jelek kepada kawan, selamanya kita akan mengalami, ya, negative image. Dan joint venture itu dilakukan karena trust, ya, positive trust itu. Untuk mendukung promosi tersebut, PBB telah mengupayakan suatu pengenalan, ya, disebut dengan skema kerjasama joint venture. Joint venture itu di PBB sudah, bukan siapa-siapa yang ngomong ini PBB. Tujuannya apa? PBB
mencanangkan joint venture menjadi suatu skema bisa menjadikan perdagangan dunia. Yang pertama ada dua ini setelah saya pelajari. Yang satu terkait dengan melindungi pengusaha-pengusaha kapal itu, melindungi negara, ya, melindungi pengusaha kapal di dalam negerinya Indonesia, pengusaha kapal yang menjadi partner joint venture, melindungi negara yang benderanya dikibarkan, ya, benderanya dikibarkan, dan negara yang benderanya ditinggalkan. Nah, empat entitas ini dilindungi oleh PBB. Itu adalah poin nomor satu, melindungi semua hak-hak kontraktual, ya, usaha patungan, ya, melindungi hak-hak kontraktual usaha patungan joint venture. Yang kedua, memajukan pendirian usaha patungan tersebut dalam rangka mengembangkan industri pelayaran, ya. PBB berusaha memajukan pendirian dibentuknya usaha patungan untuk apa? Dalam rangka mengembangkan industri pelayaran nasional. Di setiap negara dikembangkan industri nasionalnya. Kalau semua ini berkembang, maka perdagangan dunia akan berhasil. Salah satu misi misi PBB adalah perdagangan dunia. Kalau perdagangan dunia ini tersebar merata, maka negara-negara yang maju bisa membantu negara yang belum maju. Negara yang belum maju bisa diangkat ekonominya. Itu adalah misi daripada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, untuk kepentingan tersebut tentunya lembaga-lembaga keuangan itu didorong oleh PBB untuk berkontribusi dalam hal ini. Lembaga perbankan, lembaga finansial, pendukung usaha-usaha pelayaran itu didorong. Baik itu lembaga perbankan atau finansial di dalam negeri Indonesia atau tingkatannya dunia, ya, internasional, itu didorong untuk membantu itu, termasuk bantuan-bantuan hukum, bantuan advokasi bila terjadi apa-apa dibantu oleh baik yang tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk dapat memberikan kontribusi, ya, jadi baik lembaga-lembaga keuangan tersebut kontribusinya tentunya memberikan penguatan, memberikan satu support dari sisi finansial, terutama ya negara-negara yang ekonominya rendah lah, ya, negara ekonominya rendah. Nggak mungkin pengusaha di negara-negara yang ekonomi rendah itu bisa mengikuti tata cara perdagangan dengan negara-negara yang ekonominya sudah maju. Nah, ini disupport oleh dari sisi finansial, ya. Kalau ada satu persoalan-persoalan hukum dibantuin diselesaikan secara persuasif. Nah, itu kira-kira apa yang saya katakan tadi, joint venture adalah kita harus apresiasi, ya, apresiasi dengan baik. Misi PBB itu adalah misi yang mulia. Sekretaris Jenderal PBB bersama seluruh anggota PBB tidak mungkin untuk membuat satu skema aktivitas masyarakat dengan aktivitas yang merugikan, tapi justru aktivitas yang membantu. Didorong dengan adanya perdagangan, mengangkat kemiskinan, ya, itu adalah PBB. Nah, kita sebagai masyarakat maritim tentunya bisa mengambil peluang. Ini peluang-peluang seperti ini kita tidak hanya jadikan suatu hanya sebagai konvensi saja, sebagai aturan saja, tapi menjadi peluang, ya, peluang untuk bisa terlibat aktif di dalam
bisnis kemaritiman dunia, ya, bisnis pelayaran, ya, bisnis pelayaran di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Network harus dijaga, ya, network harus dijaga. Jangan sampai kita merasa besar, ya, katanya Pak Jokowi, jangan ada yang merasa besar, jangan ada yang merasa benar, ya. Semua itu adalah bersama-sama, hidup bersama-sama dalam satu perserikatan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, untuk aturan-aturan tentunya dunia sudah membentuk namanya Badan Maritim Dunia, dan semuanya, publikasinya, konvensinya harus kita penuhi. Biaya-biaya terkait dengan konvensi tersebut tentunya harus dibicarakan. Tidak mungkin suatu biaya itu sangat tinggi, adanya konvensi mengakibatkan biaya tinggi. Tentunya konvensi itu akan tidak dijalankan, tidak ada yang meratifikasi. Bagaimana cara supaya suatu komponen tersebut harganya murah? Tentunya harus dalam mass product, dalam bentuk produk massal, ya. Kalau produknya masih custom, itu biasanya masih mahal. Tapi kalau sudah produk massal, maka bisa menjadi murah. Nah, pemerintah didorong untuk bisa memproduksi produk-produk komponen permesinan material yang dalam jumlah massal. PBB juga saya kira akan mendorong harga komponen material maupun permesinan itu dengan harga yang sangat murah, sehingga masyarakat pelayaran ini bisa mampu untuk membelinya, mampu untuk memenuhi kapal-kapalnya. Nah, kalau sudah mampu, maka borderless ini tidak akan pasti akan bisa dilalui borderless, dan tidak ada kapal-kapal yang didetain. Harapan kami, kapal-kapal di Indonesia ke depan tidak ada yang didetain ke luar negeri. Demikian lebih kurangnya saya sebagai hamba yang tidak memiliki pengetahuan yang banyak, ya, saya hanya berbagi. Kira-kira ada klausul yang bisa menjadikan peluang bisnis bagi kawan-kawan praktisi maritim. Bagi yang sudah berpengalaman yang canggih itu mungkin bisa memberikan masukan kepada saya pribadi, kepada kawan-kawan lain yang masih belum memahami bisnis yang bapak-bapak, ibu-ibu yang para profesional ini sudah geluti. Berikan masukan kepada kami, sehingga saya bisa memberikan kontribusi video yang lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Saya sambil menunggu anak saya membuat video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.